Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik yang sangat penting dalam kuliah Asia Tenggara, yaitu tentang politik di Vietnam dan Laos. Jadi apa yang menarik pada topik ini adalah bahwa kedua ini negara yang sangat penting di kawasan Indochina yang merupakan sejak dulu kita sudah kenal sebagai kawasan yang sangat kental dengan pengaruh komunisme, yang mana dengan kedudukan China dan Soviet itu sangat mempengaruhi. Kalian lihat dalam film-film seperti film Vietnam itu akan terlihat bahwa pengaruh Soviet itu sangat penting sekali. Oke, jadi dua negara itu, kalau kita lihat petanya di tampilan ini, posisi kedua negara berbatasan, di mana ada satu negara yang sudah kita bahas pada minggu lalu, yaitu Kamboja. Itu juga merupakan negara komunis. Jadi dua negara itu tentu disebut sebagai single party socialist countries, artinya ya partainya cuma satu, partai komunis itu saja. Yang lainnya bahkan tidak diizinkan, tetapi dalam artian mungkin independen atau partai yang sangat kecil dan biasanya ditindas, tidak diberikan kesempatan. Oke. Ibu kota Vietnam itu di Hanoi, dan kota terbesar kedua di Ho Chi Minh City, atau yang dulu dikenal sebagai Saigon. Setelah takluk oleh rezim komunis, Saigon diubah namanya jadi Ho Chi Minh, yang merupakan pendiri Partai Komunis Vietnam itu. Dan Laos ibu kotanya di Vientiane. Oke, kita lihat benderanya sama persis. Oke, dalam sistem pemerintah negara komunis itu kekuasaan terbesar itu ditentukan oleh yang namanya Politburo, atau kita kadang mengenal sebagai Politburo, yaitu sebuah segelintir elit partai komunis yang beranggotakan mungkin sangat terbatas 5-6 orang, yang mana kelompok Politburo inilah yang menentukan gerak partai itu sekaligus menentukan kebijakan negara. Jadi yang lainnya hanya anggota biasa yang pengaruhnya tidak besar. Jadi Politburo ini ibarat sebuah nahkoda, yang mana ketua Politburo itu tentu saja orang yang paling kuat dan paling berpengaruh di negara itu. Biasanya ketua Politburo itu juga menjadi kepala negara. Kita lihat ilustrasinya bagaimana, karena semua keputusan ada di Politburo. The highest, most powerful body inside one single socialist party. Politburo consists of few selected people to run the party, and it's very elite. All the country's decisions are determined by the Politburo. Oke. Jadi Politburo ini sangat penting. Kalau di Indonesia mungkin Politbiro, ketika Partai Komunis Indonesia eksis di waktu itu. Oke, ini saya kira ilustrasi bagaimana sistem komunis itu bekerja. Jadi semua struktur elit di negara itu adalah ditentukan oleh yang namanya Politburo, dan elitnya adalah elit Politburo itu sendiri. Mulai dari presiden, ketua DPR, Perdana Menteri, ketua Mahkamah Agung, semua anggota Politburo. Yang elit hanya 4 atau 5 tadi. Sehingga tentu
ini mempunyai kedekatan yang sangat kuat karena doktrin yang dipakai oleh Partai Komunis itu tentu doktrin untuk setia, dan apabila keluar atau meninggalkan partai tersebut itu risikonya sangat besar. Oke, ini legislatif itu DPR, berarti anggotanya semuanya tentu mayoritas Partai Komunis, anggota Partai Komunis itu dari berbagai wilayah di seluruh negara. Sedangkan eksekutif itu Perdana Menteri yang merupakan anggota Politbiro atau mungkin orang kedua terkuat setelah Presiden. Presiden diangkat sebagai Head of State dan Perdana Menteri Head of Government. Oke, ini contoh dari bagaimana Politbiro bekerja. Ini kita ambil dari Politbiro Partai Komunis Cina atau Chinese Communist Party yang namanya Standing Committee, berarti hanya beberapa segelintir yang sangat berpengaruh di negara itu. Kita lihat Xi Jinping, ini Presiden Cina. Kalau di sini di bawah ini tugas-tugasnya sangat jelas. Jadi yang Xi Jinping sebagai Presiden Cina itu bertanggung jawab terhadap roda kepartean, militer, kenegaraan, dan kebijakan luar negeri. Sedangkan Perdana Menteri itu bertindak untuk mengurus pemerintahan, administrasi, dan ekonomi. Hukum diurusi oleh Zhang Dejiang. Lalu urusan dengan non-komunis itu diurusi oleh Yu Zhengsheng. Lalu birokrasi, ideologi, sekolah kepartean ini ada sendiri. Sehingga ke 7 orang inilah yang menentukan politik di Cina saat ini, sehingga sangat kuat sekali. Lalu bagaimana dengan di Vietnam? Nah, kita lihat di Vietnam ada Partai Komunis Vietnam yang didirikan oleh Ho Chi Minh yang sekarang menjadi nama kota di Vietnam itu. Ketua Politbiro Partai Komunis Vietnam itu tentu menjadi Presiden Vietnam, Nguyen Phu Trong, dan Perdana Menteri itu Nguyen Xuan Phuc yang merupakan anggota Politbiro juga. Sedangkan Ketua DPR atau National Assembly itu Nguyen Thi Kim An, ini juga anggota Politbiro. Sehingga tentu dalam konteks birokrasi tidak mudah karena semua terpusat, tapi bisa dianggap mudah karena semua harus taat kepada keputusan Politbiro. Apa yang menjadi keputusan partai itu akan dijalankan oleh seluruh aparat birokrasi di bawahnya, termasuk yang di bawah juga tidak berani menentang keputusan yang di atas karena resikonya sangat besar. Karena Partai Komunis itu biasanya berhaluan keras dan tidak ada ampun bagi mereka yang melakukan pelanggaran etik di partainya. Ini contoh kasus di Vietnam. Lalu di Laos ini juga ada anggota Politbiro yang sekarang itu Presiden Laos Bonang Vorachit, ini tentu menjadi ketua Politbironya. Perdana Menterinya Tong Lun Sisolit, lalu ketua DPR-nya Pani Yotutu. Jadi ini 3 dari beberapa orang yang sangat berpengaruh di Partai Komunis Laos yang didirikan oleh Khaesone Phomvihane. Jadi beliau merupakan pendiri Partai Komunis Laos dan lambangnya sama semua. Artinya bahwa sebetulnya dalam praktek politik, keputusan Partai Komunis itu biasanya sangat kuat karena apa? Didominasi oleh yang namanya elit yang sangat solid dalam ideologi komunisme itu. Dan karena doktrinnya sangat kuat, keanggotaannya juga sangat kuat, solidaritas antar anggotanya juga sangat kuat. Tetapi ketika ada pelanggaran atau
disersi hukumannya juga sangat berat. Nah, ternyata kedua pendiri partai, baik di Vietnam atau di Laos, itu sama-sama dulunya menjadi pendiri bersama dari Partai Komunis Indochina yang sangat berpengaruh. Jadi Ho Chi Minh and Quezon were co-founder of Communist Party of Indochina. Jadi ini sangat menarik sekali, dua negara itu partai komunis yang dengan melampaui beberapa perjalanan sejarah, termasuk setelah Perang Dingin, mereka mampu bertahan sampai sekarang dan nyata bisa berevolusi dengan perkembangan zaman yang sangat berubah-ubah, mulai dari pasca Perang Dingin, 11 September dan sebagainya sampai sekarang. Mereka tetap eksis melaksanakan ajaran-ajaran komunis itu dengan berbagai modifikasi, karena kedua negara itu tentu ingin memperbaiki negaranya maju. Dan atau kita lihat sekarang kedua negara Vietnam dan Laos ini mengalami perkembangan yang cukup besar, karena salah satunya adalah investasi dari Tiongkok atau China. Apalagi dengan kedekatan ideologi mereka, tentu sangat mudah untuk melakukan pendekatan dengan Beijing yang sama-sama mempunyai ideologi komunisme itu. Nah, saya kira itu kuliah dari saya hari ini, dan tugas Anda sekarang adalah saya mohon menjawab satu pertanyaan, yaitu bagaimanakah hubungan bilateral antara Vietnam dan Laos. Silakan Anda buat dalam satu resume minimal 2 halaman yang bisa menjelaskan, mewakili sebuah penjelasan tentang bagaimana hubungan bilateral antara kedua negara komunis itu. Apakah ada hambatan ideologis atau apa yang membedakan mereka sehingga muncul beberapa masalah. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Jika Anda terlambat, tidak bisa mendapatkan nilai. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.